Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Dark Queen atau Angin Gelap. Film ini menceritakan tentang seorang yang bernama Jim Chi berjuang untuk mengungkap serangkaian kejahatan keji di komunitas Navajo Nation. Dengan waktu yang semakin menipis dan kejahatan yang semakin mengerikan, seorang letnan bernama Lee Porn harus bekerja cepat untuk mencari tahu siapa sebenarnya di balik tindakan tersebut dan juga mencari tahu motif pelakunya. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan petugas keamanan sedang memasukkan uang ke dalam mobil lapis baja yang diambil dari salah satu bank di kota Gallup, Amerika. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah helikopter terbang rendah di depan mobil lapis baja ini. Setelah mobil berhenti, kawanan perampok itu meledakkan mobil lapis bajanya. Setelah membunuh petugas yang mengawal uang jutaan dolar itu, mereka kabur membawa uangnya menggunakan helikopter. Seorang kakek yang tinggal di Navajo yang jadi daerah khusus penduduk asli suku Indian ini melihat helikopter itu terbang di atas rumahnya. Singkat cerita, 3 minggu kemudian. Perkenalkan, pria ini adalah polisi khusus suku Indian bernama Letnan Joe Lepore. Dia menyuruh seorang pencuri artefak untuk mengubur kembali benda yang dicurinya. Di malam harinya, di sebuah hotel, kakek tadi minta pertolongan ke seorang nenek buta bernama Margaret yang dikenal sebagai tabib tradisional untuk mengobati sakit di punggungnya. Si nenek kemudian bertanya apa dia melihat penyihir di dalam mimpinya. Si kakek menjawab tidak, tapi sakitnya dimulai sejak dia melihat burung besar yang terbang tanpa sayap yang dimaksud dia adalah helikopter. Margaret yang dibantu cucunya yang bernama Anna minta si kakek memberikan tokennya. Lalu si kakek memberikan kacamatanya. Belum terungkap apa yang terjadi, tapi malam itu Letnan Joe yang mendapat laporan dari petugas hotel menemukan si kakek sudah tidak bernyawa dengan kondisi kehilangan kedua matanya. Di dalam kamar mandi, dia juga menemukan Anna sudah tidak bernyawa. Di pagi hari, Joe mengantarkan si nenek ke rumahnya yang satu-satunya dibiarkan hidup oleh pelaku. Orang tua Anna yang bernama Helen dan ayahnya Guy terkejut saat mendengar anak mereka Anna ditemukan tewas di salah satu hotel. Guy yang agak sedikit pincang ini langsung terjatuh dan menyebut kini mereka berdua telah meninggal dunia. Belum jelas apa maksud dari pernyataan Guy tersebut dan apa latar belakang masalah mereka. Yang jelas, kasus pembunuhan ini diambil alih oleh FBI. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jim Che. Sampai di kantor polisi Navajo ini, Jim mengaku ditugaskan untuk menjadi deputi baru. Letnan Joe lalu memperkenalkan Jim kepada asistennya yang bernama Sersan Manuelito. How long you been with the tribal police? Almost. Did you serve? Sergeant Manny Lita's my number 2. She'll show you the ropes. Thanks. Scene berpindah ke sebuah klinik persalinan. Seorang wanita suku Indian bernama Sally memeriksakan kehamilannya kepada dokter di sana. Nah, perawat ini adalah Emma, istri dari Letnan Joe. Ketika Sally akan pulang, Emma melihat bekas luka di tangannya. Dia curiga ada yang tidak beres karena Sally tidak mau menyebutkan ayah dari bayinya. Letnan Joe lalu membawa barang bukti dari TKP, termasuk sweater yang digunakan Anna dengan bordiran inisial JJ. Bordiran itu mengingatkannya kepada seseorang. Tak lama kemudian, datang seorang pendeta bernama Benjamin So yang mengaku sebagai cucu dari si kakek yang ditemukan tewas di dalam motel tersebut. Benjamin mengaku tinggal sementara waktu di rumah kakeknya sampai pemakaman. Benjamin hanya bisa menunggu informasi perkembangan kasus yang ditangani oleh FBI. Letnan Joe lantas mengajak Jim untuk melihat jenazahnya yang saat ini disimpan di ruang jenazah di pusat kota yang jaraknya cukup jauh. Dalam perjalanan, Joe menjelaskan tentang wilayah Navajo yang dikelilingi pegunungan gurun dengan luas 27.000 mil ini. Sangat penting bagi mereka agar selalu membawa 1 galon air untuk jaga-jaga jika mereka terjebak di wilayah ini. Ada satu hal lagi yang tidak kalah penting, yaitu membawa woodbray karena orang suku Indian mau bicara jika diberi sebungkus rokok. Jim sebetulnya lahir di tempat ini, tapi 9 tahun lalu dia pergi untuk melanjutkan pendidikannya hingga mendapatkan gelar sarjana. 2 agen FBI yang bernama High Pocket dan Springer terlihat datang ke sebuah toko milik pria Indian bernama Lester. High Pocket sempat melihat lukisan kaktus yang cukup menarik perhatiannya. Lester menyebut itu hasil karya istrinya.
Setelah Letnan Joe datang, mereka kemudian melihat 2 jenazah korban yang disimpan di bagian belakang. Yang mereka heran, apabila si kakek ini berniat untuk melakukan pengobatan tradisional, kenapa tokennya tidak ditemukan? Karena tidak adanya luka, Letnan Joe ingin tahu dari dokter forensik penyebab kematian anak. Di sisi lain, agen FBI ini ternyata sedang menyelidiki juga pencurian uang dari mobil lapis baja karena pelaku yang menggunakan helikopter terdeteksi masuk ke wilayah suku Indian ini. Joe membawa jaket yang digunakan Anna ke rumahnya, tapi Emma justru menyuruh suaminya ini untuk membuangnya. Emma lalu memberitahu Joe tentang wanita hamil yang datang ke kliniknya karena dia merasa punya firasat buruk terhadapnya. Jaket itu mengingatkan mereka kepada seseorang, tapi belum terungkap di sini. Saat dalam perjalanan, Joe dan Jim membahas token yang hilang, padahal pelaku sama sekali tidak menggasak uang dan perhiasan korban. Jim sempat bertanya tentang gantungan di mobilnya. Joe menjelaskan itu sebuah pisau yang ditemukan di tanah Navajo dari komposisi mineral yang bukan berasal dari wilayah ini. Joe kembali menemui si nenek Margaret untuk mencari petunjuk kasus pembunuhan ini. Namun karena kondisinya yang masih terguncang, dia tidak mau berbicara sepatah kata pun. Sebelum pergi, Helen memberikan sebuah foto kepada Joe. Setelah melihatnya, Joe memutuskan untuk pergi sendiri dan meninggalkan Jim di sana. Ternyata, foto itu adalah mendiang putranya yang bernama Joe Junior yang mengenakan sweater itu, dan Anna adalah kekasih anaknya. Suami Margaret mengatakan kepada Jim bahwa dukun sialan itu yang telah membunuh cucunya. Karena dia tidak mengerti bahasanya, Jim kemudian pergi setelah Sersan Manuelito menjemputnya. Mereka berdua kemudian mendatangi rumah seorang dukun wanita bernama Ada Growing yang mengaku tinggal sendirian padahal putrinya yang bernama Sally ada di dalam. Sementara itu, Jim berkeliling di bagian belakang rumah dukun tersebut. Ketika Sersan menanyakan ayah si bayi, Sally mengaku dia jarang datang dan menolak menyebutkan namanya. Dari raut wajahnya, Sally sangat ketakutan meskipun kepada ibunya sendiri. Ketika Sersan mendengar suara dari dalam rumah, dukun ini langsung menyihirnya hingga Manuelito tidak bisa bergerak. Situasi semakin tegang karena dari dalam gudang ada seorang pria memegang senjata yang siap menembak. Ketika Jim hampir membukanya, Manuelito memanggil. Hampir saja Jim tewas di tangan Indian codet yang bernama Frank Nakai. Di tengah perjalanan, Sersan berhenti untuk melakukan ritual penangkal sihir. Manuelito mengingatkan Jim untuk selalu membawa jimat agar mereka terlindungi dari dukun Indian yang sewaktu-waktu bisa menyantet mereka saat berpatroli. Kemudian, Jim menemui agen Pocket yang ingin fokus menyelidiki kasus perampokan uang itu. Dia begitu yakin pelakunya adalah suku Indian radikal yang dijuluki AIM. Dia juga menyebut tentang Buffalo Society. Tugas Jim adalah menemukan helikopternya karena sebenarnya Jim adalah agen FBI yang sedang menyamar. What about the 2 homicides? What, the organized crime? Bank robbery? The tribe you belong to. Special agent. Joe datang ke rumah si kakek yang jadi korban untuk mencari pendeta itu. Tapi dia hanya melihat seekor anjing yang sudah mati. Ketika mengecek genangan airnya, Joe mencium bau sesuatu. Karena itu, dia mengikuti jalur untuk mengetahui dari mana air ini berasal. Terlihat ada sebuah situ di balik bukit. Dan sesuai dugaannya, air danau ini sudah terkontaminasi sesuatu. Lantas, apa sebenarnya yang berada di dasar danau tersebut? Kali ini diceritakan 3 tahun sebelum perampokan mobil lapis baja itu. Kala itu, Guy memperkenalkan Lester kepada seorang pemimpin ritual bernama Dillon. Mereka bertiga kemudian masuk ke dalam tenda untuk melakukan ritual. Setelah selesai, Dillon sempat bertanya berapa orang yang bekerja di lokasi pengeboran. Guy menyebut selain dirinya ada Yaz dan Cameron. Dari hasil penerawangannya, pemimpin ritual suku Indian ini melihat sesuatu yang buruk. Karena itu, dia menyuruh Guy dan pekerja lainnya agar tidak masuk kerja dulu. Ternyata, peristiwa buruk benar-benar terjadi karena adanya ledakan besar di pengeboran minyak itu. Saat itu, Joe menyaksikannya dari dekat karena dia sedang mengantar sesuatu untuk anaknya. Dia sangat sedih karena ternyata anaknya menjadi salah satu korban. 3 tahun setelah kejadian itu, pengeboran minyak diambil alih perusahaan lain. Kembali ke Joe yang mengambil sampel air di rumah si kakek untuk memastikan kandungan apa saja yang berada di dalamnya. Joe lalu membebaskan seorang penjahat kelas teri bernama Raymond dari dalam sel tahanan. Joe ditemani Jim menemui kembali nenek Margaret yang kali ini mau berbicara.
Dia menjelaskan tentang peristiwa itu, tapi tidak bisa mengenali dua orang pelakunya. Margaret bisa selamat karena jimat penangkalnya. Sebelum pergi, Margaret membisikkan sesuatu kepada Joe, bahwa orang di antara mereka ini tidak seperti kelihatannya yang dimaksudkan kepada Jim. Kala itu, Joe tahu dari Lester bahwa Dillon telah memperingatkan Guy tentang peristiwa buruk yang akan terjadi di pengeboran. Karena kejadian itu, hubungan Joe dan Guy mulai memburuk. Joe meminta Jim untuk mengecek kandungan air itu di laboratorium Federal Flagstaff. Yang mengejutkan, Joe sudah tahu bahwa Jim sebenarnya adalah agen FBI. Jim heran kenapa Joe bisa tahu. Padahal Joe sebenarnya menebak saja, dan karena Jim mengakuinya, akhirnya penyamarannya bocor. Joe akan membantu merahasiakan penyamaran ini, asalkan dia juga membantunya memberikan informasi hasil otopsi jenazah dua korban dan mengecek kandungan air ini. Seorang pria berkumis datang ke tokonya Lester untuk membeli lukisan kaktusnya. Tapi dia telat karena 5 menit lalu sudah dibeli satu keluarga kulit putih. Dia lalu memberitahu Frank tentang hal ini. Satu keluarga yang membeli lukisan itu terlihat sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju cepat mengejar mereka. Mobil hitam yang dikendarai Frank itu sempat menabrak mobil mereka. Setelah itu, Frank menodongkan senjata untuk mencegat mereka dan memaksanya membuka bagasi untuk mengambil lukisan kaktusnya. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat lukisan itu menjadi rebutan? Joe datang ke rumah si dukun, tapi tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, Sally mengejutkannya. Wife, Emma. Agents came by, I would hide out in these woods. Joe bertanya siapakah nama ayah Sally, tapi dia tidak mau menjawabnya. Demi keselamatannya, Joe menawarkan kepada Sally untuk tinggal di panti asuhan di kota Gallup, tapi Sally menolaknya. Dengan menunjukkan kartu identitasnya sebagai FBI, Jim datang ke lab untuk minta seorang peneliti mengecek kandungan air yang dibawanya. Sementara itu, Sersan menemukan mobil sedan warna hijau yang digunakan keluarga itu, tapi tidak menemukan seorang penumpang pun di sana. Kembali ke kisah masa lalu, ketika Joe yang marah mendatangi Guy karena dia sudah tahu Guy tidak datang bekerja saat hari ledakan. Keduanya terlibat pertikaian hingga Joe terpaksa menembak kakinya. Setelah mendapat izin dari atasannya, Jim mendapat hasil laporan otopsi bahwa penyebab tewasnya Anna karena serangan jantung. Dokter forensik ini merasa aneh karena peristiwa itu pertama kali dia temukan karena tidak ada rekam jejak atau pemicu serangan jantung tersebut. Hal aneh lainnya adalah perubahan warna putih di rambut korban yang tidak bisa dia jelaskan secara medis. Dia menduga peristiwa ini terjadi karena korban ketakutan setengah mati. Setelah mendapat panggilan radio, Letnan Joe datang untuk mengecek mobil tersebut. Mereka heran karena mobil itu dalam kondisi baik dan masih ada bahan bakarnya. Sign of fluids leaking on the ground. Sedikit intermezzo, di film ini kita banyak disuguhkan pemandangan indah yang diambil dengan gaya sinematik yang menyejukkan mata dari ciri khasnya gurun khas suku Indian. Setelah menyelidiki area sekitar, dia menemukan jejak sebuah mobil yang diduga milik pelaku penculikan. Tapi angin yang berhembus kencang menghapus kembali jejak tersebut. Saat kembali ke markas, tiba-tiba Sally sudah berada di sana. Joe dan Emma lalu membawa Sally ke rumah mereka. Joe kembali ingat dengan putranya Joe Junior yang memilih untuk bekerja daripada kuliah. Ketika Sersan Manuelito sedang mengecek kuda peliharaannya, tiba-tiba si dukun itu muncul di hadapannya. Malam itu, Joe dan Jim kembali bertemu di lokasi pengeboran. Jim menjelaskan tentang hasil otopsinya. Sedangkan Joe menebak helikopternya yang dicari ada di dalam danau itu yang mengandung oli hidrolik. Tapi mereka sepakat untuk merahasiakan penemuan ini dari atasan Jim. Terungkap di sini bahwa pendeta Benjamin ini adalah komplotannya Frank. Dan di balik lukisan kaktus itu ternyata disembunyikan sejumlah uang. Stick to the plan.
Terungkap juga di sini, kawanan penjahatlah yang menyembunyikan uang di belakang lukisan kaktusnya hingga Frank menculik keluarga yang membeli lukisan tersebut. Saat dilakukan penggeledahan, Sersan menemukan bon pembelian lukisan tersebut. Joe dan Jim datang ke pasar minggu khas suku Indian untuk mencari Raymond. Karena residivis itu langsung kabur, Jim langsung mengejarnya. Aksi kejar-kejaran mereka jadi tontonan gratis pedagang di sana. Padahal Joe hanya ingin memberinya pekerjaan halal. Raymond ditugaskan untuk menyelam mencari helikopter yang mereka duga sengaja ditenggelamkan di sini. Tapi Raymond belum berhasil menemukannya. Nothing. In a bank heist in the span of 3 weeks. You think they're related? Tire tracks at the Growing Thunder house matching the same ones. Car ran perfectly. How do you know? Keep looking. I'm getting tired. Well, maybe some light on things. Who? Where? My wife. Nothing. Sedangkan Sersan mendapat laporan tentang identitas keluarga yang hilang dan bon dari pembelian lukisannya. Manuelito dan Jim ditugaskan untuk menyelidikinya. Dalam perjalanan, kedua polisi jomblo ini mulai tertarik satu sama lain. Right ears? You were Time. I'll leave you alone. Trailer out on 2 acres. Clean well. Johanna A. Their mamas. Try to get in my trailer. Sesampainya di toko si Lester, mereka mendapat informasi tentang keluarga itu yang membeli lukisannya. Dan tak lama setelah itu, pria kulit putih menanyakan lukisan yang sama. Ternyata si pendeta gadungan ini membeli beras dalam jumlah banyak dan sempat memperhatikan letak lukisan itu. Di tengah perjalanan, Joe sempat menghentikan mobil pick-up yang dikemudikan seorang Yazi, yaitu julukan untuk orang Indian. Padahal, pria ini salah satu dari kawanan penjahat itu. Karena SIM dan STNK-nya lengkap, Joe menyuruhnya melanjutkan perjalanan. Manuelito dan Jim kemudian menemui istri Lester yang bernama Wanda yang sebelumnya memajang lukisan tersebut. Dari pengakuannya, dua polisi ini menduga Wanda telah berbohong. Jim lalu membawa Sersan melihat rumahnya dulu. Saat itu, dia dan ibunya pergi dari Navajo karena ibunya menikah lagi dengan seorang bajingan yang sering memukuli ibunya. Karena mereka dianggap membawa petaka di desanya, dukun setempat membuat tulisan mantra di pintu rumahnya. Sejak saat itulah mereka pergi hingga ibunya meninggal di kota. Setelah kembali menyelam, Raymond menemukan sebuah helm yang biasa digunakan pilot helikopter. Karena kepentingan otopsi sudah dilakukan, Joe mengembalikan jenazah Anna kepada orang tuanya. Sedangkan mayat si kakek itu dia kubur sendiri karena si pendeta yang jadi cucunya tidak dia temukan. Wanda datang ke tempat pendeta Benjamin dan Frank menyandra keluarga kulit putih itu. Wanda dianggap hampir membocorkan aksi kejahatan mereka kepada polisi. Karena itu, pendeta ini meminta jepit rambutnya. Frank disuruh memberikan jepit rambut itu kepada seseorang. Lester lalu memberikan surat yang ditujukan untuk si pendeta Benjamin di Itali. Karena merasa curiga, Lester tidak memberikannya, bahkan dia merahasiakan alamat rumahnya Joe. Di malam hari, Joe memberitahu agen FBI ini bahwa isi surat itu menyuruh Benjamin untuk segera pulang karena saudaranya kembali ke cara lama. Namun apa hubungannya dengan semua kasus yang terjadi di wilayah ini? Itu yang harus mereka selidiki. Tiba-tiba, pendeta Benjamin datang ke rumah Joe, padahal tidak ada yang memberitahunya. Sally yang berada di dalam kamar terkejut saat melihat pendeta gadungan ini. Tiba-tiba, perutnya mengalami kontraksi. Setelah dibawa ke klinik, Sally membisikkan sesuatu kepada Emma. Emma lalu menyebut nama Frank Nakai kepada Joe. Terlihat si dukun ini sedang mengubur jepit rambut milik Wanda. Setelah dia komat kamit, seekor laba-laba menggigit lehernya Wanda hingga dia pun terjatuh. Namun, setelah itu film pun berlanjut ke episode 4. 5 bulan sebelum perampokan itu terjadi, Benjamin So dan Frank Nakai menemui seorang pengusaha bernama Vince sekaligus pemilik perusahaan bernama BJ Vince. Mereka datang karena mendengar Vince tertarik untuk membeli ladang minyak. Terungkap, Benjamin dan Frank adalah Buffalo Society, aktivis yang menolak imperialisme dan kapitalis. Dengan tegas, dua penjahat yang berasal dari suku Dain menolak tanah mereka dibeli oleh Vince. Tapi faktanya, Vince telah memiliki ladang minyak tersebut. Terungkap di sini bahwa Benjamin dan Frank adalah kawanan penjahat yang merampok uang dari mobil lapis baja. Setelah mendarat di dekat danau tersebut, Benjamin menembak pilotnya. Aksi mereka ini rupanya dibantu oleh si dukun dan Wanda. Setelah itu, mereka tenggelamkan helikopternya ke situ Ciburoy. Raymond yang ditugaskan untuk mencari keberadaan heli itu akhirnya ditembak mati oleh Benjamin.
Pemuda bernama Roderick ini adalah pekerjanya Sersan Manuelito yang ditugaskan menjaga kandang kudanya. Saat mengunjungi pasar loak suku Indian, dia tukar tambah topi koboynya dengan helm pilot yang ditemukan oleh Raymond. Emma minta persetujuan Joe untuk membawa Sally ke rumahnya, tapi dia menolak. Di markas polisi Navajo, Letnan Joe memberitahu dua anak buahnya ini tentang Frank Nakai. Jim mengaku belum pernah mendengarnya. Ternyata penjahat itu seorang veteran perang yang pernah dianugerahi Purple Heart, tapi tukang cabul wanita. We're not naive. Why wouldn't McGinnis' wife send this letter? Was she trying to cover truck heist posing as a cop? Yeah. Are we? Joe dan Jim kemudian datang ke tokonya Lester yang mengaku istrinya sudah meninggal. Tapi Joe tidak bodoh karena ternyata Wanda mengalami koma setelah disantet oleh si dukun dengan gigitan laba-laba. Setelah Manuelito melihat kondisi Wanda, dia minta izin Emma untuk berbicara dengan Sally. Dua polisi suku Indian ini kemudian menemui si Benjamin yang berada di rumah mendiang kakeknya. Ketika Jim bertanya apakah dia punya kerabat lain, pendeta gadungan ini menjawab dia memiliki saudara yang sejak kecil punya watak keras dan sulit dijinakan. Bahkan dia pernah membakar sebuah gereja. Joe sempat bertanya apakah dia mengenal Wanda. Dia mengaku hanya mengenalnya di pasar loak. Joe mulai menyimpulkan Benjamin seorang pembohong karena sebelumnya dia mengaku tidak punya saudara. Sally memberi pengakuannya kepada Manuelito bahwa Frank dan temannya sering datang ke rumah. Dia tahu Sersan ini takut kepada ibunya, tapi sebetulnya ada orang yang harus lebih dia takuti. Di dalam gua, keluarga orang Inggris ini ditempatkan di dalam sebuah lubang. Setiap harinya mereka diberi makanan yang sama, yaitu bubur kacang. Tak lama kemudian, si kumis yang jadi komplotannya datang ke gua ini. Joe melanjutkan penyelidikannya ke sebuah gereja besar untuk mencari identitas Benjamin dan saudaranya yang dia duga dari kecil sekolah di tempat ini. Setelah dilakukan pencarian, dari berkas lamanya, Jim menemukan foto dan identitas Benjamin So dan saudaranya James So. Faktanya, Benjamin sebetulnya tidak memakai kacamata. Sedangkan James sejak kecil sudah menggunakan kacamata. Itu artinya yang mereka temui selama ini adalah James. Ini cukup jadi bukti bagi mereka untuk menangkapnya karena berpura-pura menjadi pendeta untuk menutupi kejahatan. Ternyata Benjamin dan Frank akan menjebak mereka saat kembali ke sini. Jim kemudian melaporkan perkembangan kasus ini kepada atasannya. Ternyata mereka sudah mengetahui tentang sepak terjang Frank Nakai yang jadi salah satu target buruan mereka. Atasan FBI ini awalnya ingin menerjunkan pasukan untuk menangkap kawanan perampok Indian itu. Tapi Jim memilih untuk menangkapnya dengan bantuan Letnan Joe dan setelah itu mereka bisa membawanya ke federal. Diam-diam, Benjamin mencuri salah satu kuda milik Manuelito untuk memancing polisi-polisi ini. Ketika Jim diundang untuk makan di rumah Joe, mereka tampak bahagia, apalagi setelah Joe baru tahu bahwa Jim sedang dekat dengan Manuelito. Mereka mengingatkan Jim dengan almarhum putra mereka, Joe Junior. Tapi keributan terjadi karena Emma membahas tentang keputusannya untuk membawa Sally ke rumah ini. Sedangkan Joe keras kepala menolak rencana tersebut. Esok harinya, Manuelito berusaha mencari kudanya yang hilang. Dia bertanya kepada Roderick apakah lupa mengunci pintu kandangnya. Manuelito baru sadar bahwa anak itu menggunakan helm pilot. Dia mengaku mendapatkannya dari pasar loak. Manuelito lantas membeli helm tersebut dan melihat bekas lubang peluru. Dari si ibu pedagang, polwan ini mendapat informasi helm itu didapatkannya dari Raymond. Dia langsung menuju danau untuk mencari Raymond, tapi hanya melihat perahu dan sepatunya saja. Sementara itu, Joe dan Jim melihat beberapa jejak kaki saat menuju rumahnya si pendeta. Jim ditugaskan naik ke atas bukit untuk memastikan situasinya aman. Ternyata, si Frank bersembunyi di balik rumput, sedangkan Benjamin berada di dalam rumah. Ketika dua polisi ini akan masuk, dari atas bukit si Codet membidik mereka. Awalnya, mereka tidak melihat apa-apa, tapi setelah Jim mengalihkan pandangannya ke bukit, ini yang terjadi. Manuelito yang mendengar suara tembakan langsung meluncur. Frank melepaskan rentetan tembakan yang membuat Joe kewalahan. Saat Benjamin akan menembak Letnan, Jim melepaskan tembakan beruntun ke dalam rumah ini. Giliran Jim yang sedang mengisi peluru menjadi sasaran empuk. Untungnya Manuelito datang tepat waktu menembak penjahat ini. Tapi si Benjamin berhasil melarikan diri dengan kudanya.
Letnan Joe dan Manuelito terkejut karena Frank mengenali Jim sebagai agen FBI. And you didn't tell me? Si kumis yang mengaku jadi perantara menemui Vince dan minta imbalan $5.000 untuk menunjukkan lokasi persembunyian Buffalo Society dan uang yang mereka curi. Di malam harinya, Jim merubah penampilannya menjadi agen FBI lagi dan mengawasi pemindahan Frank Nakai ke penjara federal. Atribut dan pistolnya sebagai polisi suku Indian telah disimpan di markas polisi. Karena kesal telah dibohongi, Joe sempat menghajarnya. Minggu sebelum perampokan uang di mobil lapis baja itu, seorang penjual mobil bekas bernama Dance yang sedang bersama selingkuhannya didatangi Benjamin dan Frank untuk dimanfaatkan dalam mencuci uang kejahatan mereka. Dari tangan pria ini juga, mereka merampas mobil hitam yang digunakan Frank untuk menjalankan aksinya. Agen Pocket datang ke rumah sakit untuk membawa Nakai, tapi Joe mencegahnya karena agen FBI ini tidak membawa surat perintah. Manuelito terkejut, Jim datang ke rumah trailernya untuk pamit karena dia akan bertugas di luar kota. Sersan ini sebetulnya kecewa karena Jim membohonginya di saat pintu hatinya sudah terbuka. Tim FBI ini kemudian melakukan pencarian di dalam danau itu dan menemukan 2 jenazah, yaitu pilot heli dan si Raymond, yang dibunuh oleh peluru dengan kaliber yang sama. Atas kinerjanya yang baik, Jim akan ditempatkan di Washington DC sesuai keinginannya ditambah bonus $5.000. Setelah dibawa dari rumah sakit, Frank ditempatkan di sel tahanan markas polisi Navajo sebelum dibawa pergi FBI. Manuelito kembali mengutarakan kekecewaannya karena Joe tidak memberitahunya tentang identitas Jim yang sebenarnya. Joe beralasan hanya ingin melindunginya. Kemudian, Joe menginterogasi si codet ini agar menunjukkan lokasi persembunyian komplotannya. Letnan sempat terpancing amarahnya karena Frank membahas tentang kematian putranya yang dia sebut bukan kecelakaan. Di tengah perjalanan, Jim membantu seorang pria Indian karena mobil tuanya mogok. Dia mengaku akan menukarkan mobilnya dengan mobil baru karena lagi ada promosi dari seorang pengusaha khusus untuk orang-orang Navajo. Jim lalu melihat kartu nama tempat lokasi promo itu yang ternyata dilakukan si Dance. Joe kembali menemui Guy untuk mencari informasi tentang ledakan di ladang minyak itu yang menyebabkan putranya tewas. Kala itu, Guy mendengar rumor tentang ahli geologi yang menemukan kandungan uranium di dalamnya. Karena itu, mereka disuruh berhenti bekerja selama penelitian berlangsung. Yang dia tahu, ahli geologi itu bernama Lebek. Guy minta maaf atas kesalahannya karena kini dia merasakan penderitaan kehilangan anak. I didn't know the pain you were going through. I'll never forgive myself. I'm so sorry. You're a good man, Guy. Saat Manuelito sedang dinas malam, dia seperti merasa ada gangguan sihir melihat si Frank dibebaskan oleh dukun itu. Dance mengaku kepada Jim bahwa 2 orang Indian datang memerasnya. Bahkan dia telah menjelaskan kasusnya kepada agen Pocket. Kebetulan Jim melihat lukisan kaktus itu tapi tidak menemukan apa-apa di belakangnya. Joe yang datang ke rumah Vin melihat tugu makam bernama Vin Benjamin dan satu lagi Dillon yang kita ketahui sebagai pemimpin spiritual. Vin mengaku hanya tahu tentang 2 aktivis yang marah-marah kepadanya dan menyebut diri mereka sebagai Buffalo Society. Joe lantas bertanya, apakah salah satu dari mereka ada yang bernama Edwin Yazzie? Di pagi harinya, Manuelito yang baru siuman terkejut saat melihat Frank hilang dari selnya. Bahkan pistolnya pun hilang. Manuelito makin terkejut karena sebagian rambutnya menjadi putih akibat sihir. Dia segera melaporkan kejadian ini kepada Letnan. Joe kemudian pulang ke rumahnya untuk membawa istrinya dan Sally karena dia yakin Frank akan mendatanginya. Dia terkejut saat Emma memberitahunya bahwa ayah dari jabang bayi di perutnya Sally bukanlah Frank, melainkan si pendeta itu. Manuelito kemudian menemui Nenek Margaret untuk minta jimat penangkal sihir. Jim mendapat informasi dari rekannya bahwa atasan mereka menyuruhnya untuk melenyapkan kasus Buffalo Society ini. Dia heran apa yang sebenarnya disembunyikan oleh atasannya itu. Karena panggilan teleponnya ke markas polisi Navajo tidak diangkat, Jim langsung bergegas pergi. Joe kembali ke rumah si kakek pendeta itu untuk mencari petunjuk. Sedangkan Sersan Manuelito mendatangi rumah si dukun untuk menangkapnya. Navajo police! I have a warrant!
Di dalam kamarnya, dia melihat perlengkapan santet termasuk rambut miliknya dan milik Emma. Dia tidak sadar dukun itu berada di belakangnya. Perkelahian pun terjadi untuk memperebutkan AdSense. Sialnya, Manuelito tidak bisa keluar karena pintunya tiba-tiba terkunci. Meskipun berada di bawah pengaruh sihir, Manuelito sekuat tenaga melakukan perlawanan. Dia segera keluar saat api mulai membakar rumah ini dan si dukun yang berada di dalamnya pun tewas. I need immediate assistance at Tupelo Road! Wanda yang sebelumnya terkena sihir akhirnya mulai siuman. Sementara itu, Joe sedang menelusuri lokasi persembunyian kawanan perampok itu. Ketika datang ke markas, Sersan mendapat informasi dari Lester tentang pengakuan Wanda kepadanya. Kebetulan, agen White datang ke sana. Sersan memberinya senjata laras panjang untuk mereka berburu penjahat. Sedangkan Benjamin dan Frank bersembunyi di gua ini. How would I know you're alive? You killed your grandfather. Believe in the cause, brother. We're using black magic to keep her quiet. Ketika maghrib menjelang, Joe sampai di sana melihat si Codet sedang siduru. Film flashback 5 minggu sebelum perampokan terjadi. Agen Pocket menemui Benjamin yang sedang membagikan brosur tentang kegiatan organisasinya sebagai aktivis suku Indian yang menyuarakan perlawanan terhadap imperialisme. Saat itu, Pocket sudah tahu tentang rencana Benjamin untuk merampok uang di mobil lapis baja. Dia memberi dua pilihan, penjara federal atau melibatkannya dalam perampokan ini. Jika dilibatkan, Pocket akan menyiapkan pilot helikopter yang handal dalam rencana mereka. Jadi kesimpulannya, agen FBI ini terlibat dalam kejahatan mereka. Saat datang ke markas, Jim baru mengetahui bahwa Manuelito pergi bersama atasannya. Jim lalu melakukan panggilan radio kepada Manuelito dengan menggunakan bahasa Indian agar tidak dimengerti oleh Pocket. Dia memperingatkan Manuelito bahwa agen FBI yang berada di sampingnya terlibat. Setelah tahu tujuannya, Jim bergegas pergi untuk menyusul. Sesampainya di tepi danau, ketika Pocket sedang buang air kecil, Manuelito segera kabur dari sana. Sedangkan Benjamin dan Frank yang sedang merencanakan pelarian memaksa si pria Inggris ini untuk mengambil satu mobil mewah di tempatnya Dance. Jika dia melaporkan apa yang terjadi, di sini keluarganya akan dihabisi. Something happens, what if I don't make it back? And only What if he just goes to his second wife? Saat Joe sedang bersembunyi di balik lubang gua, tiba-tiba mereka menyadari sedang diawasi. Frank yang melihatnya melepaskan tembakan. Suara tembakan ini terdengar oleh Manuelito yang berada tidak jauh. Benjamin kemudian menutupi setiap lubang gua tersebut agar Joe terjebak di dalamnya. Pria Inggris yang sudah lemah itu tidak bisa mengendalikan mobilnya hingga terbalik. Saat Jim sedang mencari keberadaan Manuelito, justru dia bertemu dengan atasannya. Merasa kejahatannya sudah diketahui oleh Jim, atasan FBI ini menembak lebih dulu anak buahnya hingga tergeletak. Apakah di sini Jim tewas? just making sure he can't get out. Guy dan istrinya yang sedang dalam perjalanan menemukan pria Inggris ini. Dia menyuruh Helen untuk segera membawanya ke rumah sakit. Dan Guy sendiri akan mencari keluarganya. Ketika Manuelito masuk ke dalam gua, dia melihat di sekeliling gua ini sudah dipasangi peledak. Saat melihat ke bawah, dia langsung menyelamatkan korban penculikan ini. Benjamin dan si Codet rupanya membakar kayu agar asapnya masuk ke lubang gua supaya Joe mati karena sesak nafas. Letnan Joe yang cerdas melempar 2 pelurunya ke arah api hingga meletus tepat di kakinya si Benjamin. Setelah itu, Joe nekat melompat dari dalam lubang itu untuk menyelamatkan diri. Frank terkejut karena sandera mereka telah hilang. Sedangkan Joe mengempeskan ban mobil 2 penjahat itu agar tidak bisa kabur. Benjamin dan Frank kemudian mengumpulkan uang perampokan mereka jadi 2 karung. Setelah mengamankan korban, Manuelito bertemu dengan Jim yang sengaja datang karena khawatir kepadanya. Ketika Joe akan menciduk 2 penjahat ini, muncullah si Pocket. Joe baru menyadari bahwa agen FBI ini adalah komplotan mereka. Pocket datang untuk mengambil jatahnya, tapi Frank yang ingin mencegahnya langsung ditembak. We found your prints at the hotel, Jane.
Giliran Joe yang ditembak hingga jatuh ke dalam lubang. Might not be what you want to hear right now. Saat Benjamin akan kabur membawa sebagian uangnya, ternyata ban mobilnya sudah bocor. Keesokan paginya, Pocket yang membawa satu kantong uang berencana untuk meledakkan gua tersebut, tapi Jim dan Manuelito langsung menciduknya. Kemudian, Sersan masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan Joe. Terungkap di sini bahwa Jim sebetulnya adalah anggota Buffalo Society, tapi Jim jahat seperti teman-teman Indiannya. Pocket mencoba mempengaruhi Jim untuk mengambil uangnya dan membebaskan dia. Saat dia membahas tentang kematian si kakek dan anak, tiba-tiba Guy melepaskan tembakan untuk membunuh atasan FBI ini. Mereka lalu memindahkan jenazahnya ke dalam gua. What do we say? What's the story? Help me get him in the cave. Mackay. Sedangkan Joe sendiri mengejar si Benjamin. Jim mengatur TKP agar seolah-olah Frank yang menembak atasannya. Untuk menutupi ceritanya dari Joe, mereka akan meledakkan gua ini berikut uangnya. Benjamin berhasil menjebak Joe saat berniat menangkapnya. Pendeta mengaku apa yang dia lakukan ini untuk sukunya, tapi tetap saja Joe menilai perbuatannya salah di mata hukum. Benjamin mengaku terpaksa membunuh kakeknya sendiri karena dia memaksa untuk memasukkannya ke sekolah gereja. Bahkan dia nekat membakar sekolahnya. Karena rasa bersalahnya yang besar, Benjamin akhirnya melepaskan Joe dan dia sendiri memutuskan untuk bunuh diri. James, we make our own future. That's a better world, of course. A better world. You can still carry a powerful message from James. Get out. Kote ojodo dien ojo ho ago nashado. Gua itu pun diledakkan oleh Jim. 3 bulan kemudian, Jim kembali ke Navajo setelah dia resmi keluar dari FBI. Joe ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di gua itu. Berdasarkan laporan Jim sebelumnya, Frank menembak Pocket. Kemudian terjadi ledakan gua di saat Jim dan Manuelito sedang menyisir TKP. Karena Joe tidak percaya, Jim mengaku bahwa dia sendiri yang menekan detonatornya. Yang jelas, setelah dilakukan penggalian, uang perampokan itu tidak ditemukan di sana. Yang mengejutkan, mayat Frank tidak ditemukan juga di sana. Apakah Jim merancang ini semua agar mendapatkan uangnya? Namun ternyata film pun keburu berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.